Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Alvina Wida, dan dalam video kali ini saya akan membahas sebuah buku tentang jurnalistik yang berjudul Langkah Otomatis Jadi Citizen Journalist. Nah, mungkin teman-teman bertanya, mengapa saya membeli buku ini? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa julukan citizen journalist telah menjadi trending, terlebih dalam dunia kejurnalistikan, yang mungkin teman-teman yang berasal dari prodi ilmu komunikasi atau telah masuk ke ranah jurnalis sudah tidak asing lagi mendengar istilah ini. Oleh karena itu, mari kita obrak-abrik buku ini. Dimulai dari identitas buku. Buku ini berjudul Langkah Otomatis Jadi Citizen Journalist. Buku ini dikarang oleh Imam Suwandi, diterbitkan oleh Dian Rakyat, dan buku ini merupakan cetakan pertama pada bulan Juli 2010 dengan tempat penerbit di Jakarta dengan ketebalan buku 107 halaman, bergenre non-fiksi dengan nomor ISBN 978-979-078-3256. Dan lanjut kepada sinopsis. Langkah Otomatis Jadi Citizen Journalist adalah buku pertama yang ditulis oleh Imam Suwandi, seorang jurnalis yang juga pernah menjadi editor program televisi. Melalui bukunya, Imam Suwandi mengutarakan bahwa setiap orang dapat menjadi seorang jurnalis dan juga dapat menghasilkan profit dari hasil menjual informasi. Namun harus dibarengi dengan ilmu kejurnalistikan atau sekedar dasar-dasar membuat berita yang baik agar benar-benar menghasilkan informasi yang berkualitas. Adapun kelebihan dari buku ini adalah jika dilihat dari segi tata bahasa, buku ini mampu mengajak dan membuat pembaca merasa nyaman karena memakai bahasa yang sederhana, namun tetap berbobot dan kerap menyisipkan cerita berdasarkan hasil pengalaman di lapangan tentang hal-hal yang kerap menjadi permasalahan seorang citizen journalist. Dan ada pun kekurangan dari buku ini juga, yakni ditemukan cerita pengalaman pribadi dari penulis yang tidak terlalu penting untuk diceritakan, sehingga dinilai terlalu bertele-tele dalam menyampaikan suatu pesan, serta dapat ajakan menghamburkan ekspektasi, seperti memotivasi pembaca agar menjadi seorang jurnalis yang harus dibayar oleh suatu lembaga atau seseorang. Dan yang terakhir adalah ringkasan buku. Hal yang saya dapat pahami setelah membaca buku ini adalah pada era digital dan semakin dekatnya kita dengan internet, disertai segala bentuk kecanggihan, didorong dengan kebutuhan publik akan informasi yang cukup besar dan cepat, dapat membuka peluang siapa saja mewartakan beragam peristiwa yang penting dan bahkan dinilai dapat menggemparkan publik, yang akhirnya citizen journalist muncul ketika kebutuhan akan informasi dari masyarakat semakin banyak, sementara media massa tidak sepenuhnya bisa memainkan peran tersebut. Jurnalisme warga adalah salah satu cara memperbaiki konsep pemberitaan dengan melibatkan warga, dan eksistensi dari keberadaan citizen journalist ini di Indonesia semakin nampak ketika terdapat rekaman detik-detik kejadian tsunami Aceh yang terekam oleh seorang warga, dan hasil dari rekaman tersebut memiliki nilai berita yang sangat tinggi. Namun demikian, tetap terdapat perbedaan antara citizen journalist dengan jurnalis profesional, yakni jurnalis yang bekerja pada media tertentu. Dan apakah terdapat ancaman dari citizen journalist kepada profesional jurnalis? Dan dalam buku ini dijawab tidak ada. Malah berjalan berdampingan antara citizen journalist menjadi stimulus awal para jurnalis profesional dalam mengumpulkan berita yang selanjutnya dengan riset dan analis yang matang, berita dapat disajikan dengan lengkap, dalam dan akurat oleh profesional jurnalis. Adapun dampak informasi adalah tanpa kita sadari saat obrolan yang kerap terjadi di antara kita memunculkan informasi dan ide. Sistem penyebaran informasi jurnalistik dan publikasi dapat menghasilkan dua dampak, yaitu baik ketika menjadi pergerakan kebudayaan benua dan menjadi buruk, seperti halnya kasus Mbah Priok dan Kosambi tentang tindakan brutal Satpol PP.
Namun sebenarnya informasi dari proses publikasi tidak bermakna apa-apa dan tidak menimbulkan dampak kepada apapun dan siapapun. Yang harus disadari adalah bagaimana respon publik terhadap informasi yang diterima, dengan kata lain adalah reaksi publik. Dan setiap orang mampu membangun dan mengembangkan media massa digital pada era ini. Publik tidak hanya bisa sebagai menjadi kontributor, namun juga bisa sebagai pemimpin dan penentu tunggal muatan. Kegiatan jurnalisme bukan lagi sebuah ranah yang dikuasai oleh para jurnalis dan pemilik media, yakni yang meliputi produksi, dikelola dan disebarluaskan oleh institusi media atas nama bisnis dan kepentingan politis. Dan sekarang, hari ini telah bergeser ke pola kolaborasi harmonis antara kepentingan elit media massa dengan kebutuhan real masyarakat banyak. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.